Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 4, Ibu Menteri serta Pak Wakil dan jajaran Eselon 2 Kementerian LHK, mengevaluasi dari program kerja serta kebijakan di 2021. Pertama, memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas capaiannya di angka kurang lebih 96,61%. Hanya saja memang yang sangat disayangkan Ibu Menteri, dari serapan anggaran ini terlihat bahwa serapan yang dilakukan terkesan di akhir tahun serapannya. Setelah kita lakukan evaluasi di pertengahan tahun, ternyata serapan dari Kementerian LHK ini kan awalnya masih rendah, akan tetapi dipadatkan di akhir tahun terkesan hanya untuk mencapai serapan yang setinggi-tingginya. Dengan kondisi seperti ini, mungkin yang saya khawatirkan, Kementerian LHK-nya berfokus untuk serapan yang tinggi di akhir tahun, akan tetapi tidak terlihat terhadap pengaruh dari kualitas lingkungan hidup serta pertumbuhan kelestarian kehutanan yang semakin membaik. Mungkin ini harus dievaluasi secara bersama Ibu Menteri. Dan berikutnya, bahwa dari beberapa dirjen yang ada di Kementerian LHK, saya melihat seperti program dan kegiatan yang dilakukan beberapa dirjen seperti KSDAE juga belum berjalan di dapil saya. Dan saya melihat hanya beberapa dirjen seperti di PSKL, ada juga program KBR serta program Bank Pesona. Ini juga harus ditingkatkan, termasuk di Dirjen Persampahan. Ini luar biasa, sudah sangat membantu sekali dan mengucapkan terima kasih. Untuk kaitan dengan program kegiatan di 2022, sebetulnya KLHK sendiri ini masuk ke dalam kerangka program prioritas nasional. Luar biasa, dari 7 program prioritas, salah satunya LHK. Betapa pemerintah ini memandang penting, perlu, serta strategis. Mengapa LH ini menjadi masuk ke dalam prioritas nasional? Salah satunya mungkin program prioritasnya yaitu peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan ketahanan bencana dan iklim, pembangunan rendah karbon. Di mana dari beberapa strategi pembangunan yaitu meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi gas rumah kaca. Nanti ini mohon dijelaskan, mau seperti apa sebetulnya arah kebijakan yang diambil oleh LHK ini kalau mengacu terhadap RPJM serta RKP yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Nah, tentu untuk mewujudkan RKP, apalagi dengan tema yang luar biasa, pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, ini kan dibutuhkan dukungan regulasi, pendanaan yang cukup, serta kelembagaan. Yang ingin saya koreksi, bahwa dukungan regulasi kita sudah punya, baik Undang-Undang Omnibus Law, IKN, dan dari sisi pendanaan, ini kan dibanding terbalik. Sementara LHK dengan diberikan penugasan yang luar biasa, regulasi sudah disusun, tapi tidak diberikan pendanaan yang cukup signifikan. Ini mau seperti apa dan mau diapakan? Apalagi undang-undang seperti IKN ini sudah ditetapkan. Ini kan harusnya dicanangkan dan dirancang oleh KLHK sendiri yang harus dipersiapkan dari tahun 2022 ini gitu. Tidak asal-asalan. Tadi benar kata Pak Budi tadi pimpinan menyampaikan. Jadi kawasan yang ada di Kalimantan sana yang harus beralih fungsi menjadi pusat pemerintahan, nah ini kesiapannya seperti apa? Jadi semangatnya harusnya tidak melakukan kerusakan lingkungan, melestarikan lingkungan yang ada, serta tidak melakukan pemotongan atau penebangan hutan. Mestinya yang harus diperbanyak adalah melakukan reboisasi di tiap-tiap wilayah. Yang berikutnya harus didukung secara kelembagaan. Saya melihat dukungan kelembagaan ini masih tumpang tindih dan masih belum terintegrasi satu sama yang lain. Contoh, kemarin kami sudah melakukan mendengarkan penjelasan dari Perum Pertani
perum perhutani yang tidak mampu untuk melakukan, nggak ada dana untuk melakukan reboisasi, ataupun tidak banyak untuk bisa memanfaatkan lahan-lahan perhutani yang tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ini kan sangat disayangkan, karena memang ada sekat di mana antar kementerian ini berbeda gitu, arah kebijakan serta target sasaran yang akan dicapai. Ini mohon untuk dievaluasi secara menyeluruh. Tidak mungkin RKP memiliki semangat yang tinggi memulihkan ekonomi, tapi dari tiga sisi tadi tidak diberikan ruang itu. Apa yang akan dilakukan? Terakhir, aspirasi dari Dapil ini, kami dari pemerintah provinsi sudah melayangkan surat kaitan dengan Tahura yang ada di Kabupaten Pandeglang, akan tetapi rekomendasi atau surat keputusan dari Kementerian LHK ini belum juga turun. Ini ada apa sebetulnya, dan mohon Bu Menteri untuk membantu secepatnya agar segera turun. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.